Maka kata Rasulullah, kayak malu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Maka hadis tadi menceritakan tentang si Barsesot tadi. Ahli surga awalnya begitu wafat beramal dengan amalan ahli neraka. Dan sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dirahun fayasbiqu alaihi kitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Ada orang ini beramal neraka, amalan neraka semua. Ya maling, ya nipu, ya zina, ya mabuk, ya makan haram, ya membunuh. Semua dikerjakan. Itu juga kisahnya di masa Bani Israel juga. Sudah membunuh 99 orang, jangan yang lain. Membunuh itu ya 99 orang, bosan dia ingin taubat. Datang ke seorang rahib. Rahib, saya mau taubat. Coba ceritakan apa dosa-dosa kamu. Begini. Betul-betul semua diceritakan. Oleh rahib ini masih dianggap ringan lah. Kalau mabuk, nipu itu ringan lah. Tapi saat cerita, dan saya sudah membunuh 99 orang. Ini yang membuat tekanan si rahib tadi. Tidak, katanya, kamu sudah tidak bisa bertaubat dan Allah tidak bisa menerima taubatmu. Karena kesal, si rahib tadi dibunuh juga. 100 lah lengkap. Tapi dia tidak berhenti, cari lagi, cari info. Mana ya ada orang yang bisa menenangkan hati saya supaya saya bisa taubat. Akhirnya ada yang memberitahu, di sana ada seorang ulama yang sangat bijak, yang sangat alim, yang sangat berilmu. Temui di sana. Jalan. Belum ada motor kan? HP dia nggak ada. Kalau ada HP kan ditelepon. Ini nggak ada. Data jalan. Di pertengahan jalan dalam hadis itu wafatlah si pelaku maksiat tadi. Tapi dia tujuannya ingin taubat, meninggal. Ya. Nah, terus malaikat kan turun untuk menjemput ruhnya ini kan. Jadi orang meninggal itu memang dijemput ruhnya, ditarik, ada yang pokoknya dijemput. Dalam hadis itu malaikat itu berdebat. Malaikat saja bisa berdebat ya. Kalau manusia berdebat itu sudah sangat wajar. Karena malaikat pun bisa berdebat. Cuma jangan sengaja membuat perdebatan. Ya. Lapor ke Allah, ini ya Allah gimana ini? Dia sudah ada. Kata Allah, ukur berapa jauh jalannya, langkahnya menuju taubat. Setelah diukur, nanti lapor, ya Allah, begini, kata Allah, masukkan dia ke dalam surga. Nah ini kita bicara tadi ya, jadi tentang amalan. Jadi jangan suka memvonis orang. Ya kalau secara kita bolehlah kita memvonis ya. Gak taat maksiat, kamu taklim males, infak males, ribat nggak pernah berangkat, apa-apa nggak pernah, dasar ahli maksiat. Itu nggak boleh juga. Karena kecuali kalau kita ngomong pribadi 4 mata boleh kita tembak-tembak di waktu itu boleh. Kalau depan orang itu kita bisa tahan-tahan kalau bisa, kalau enggak keluarkan juga nggak apa-apa. Ya. Jadi tidak boleh gampang memvonis. Kamu tuh neraka nggak boleh juga, kamu tuh surga nggak boleh juga. Apalagi kita dakwah, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit syirik, dikit-dikit kafir. Tetapi mademungnya orang-orang yang belum ngerti agama. Nah udah, karena kita tidak berakhlak, orang tidak menerima. Seperti yang dikatakan oleh tausiah subuh tadi oleh Ustaz Ali Subagia, dakwah itu tidak mesti dengan lisan. Ya, dakwah itu tidak mesti dengan lisan. Dengan perbuatan kita, orang akan menilai. Wah itu mereka orang-orang yang berjenggot itu sopan-sopan, rapi-rapi, pandai memuliakan tamu. Kalau berpakaian wangi, gak kucel-kucel. Kalau ngomong tuh ngomong santun, gak teriak-teriak. Tertarik belajar agama, masuk ke dalam agama Islam. Ya. Tidak mesti dengan ucapan, dengan perbuatan. Atau tidak mesti dengan lisan, dengan tulisan.
Bisa juga. Karena ada Facebook, ada WA, ada IG dan segala macam, tulis. Kita tidak tahu kalimat mana yang akan menjadi asbab hidayah bagi yang membaca. Kita belum tahu. Dan kalimat mana juga yang membuat orang mau debat dengan kita juga nggak tahu. Ya, hari ini kita nge-share video khilafah. Bisa jadi orang memuji kita, bisa jadi orang menghujat kita, bahkan bisa jadi timbul para pembenci khilafah. Komentarnya luar biasa pahit. Khilafah abal-abal, khalifah gak berilmu, apalagi khalifah kok loyo, khalifah kok gak bisa menerapkan syariat Islam. Itu keluar. Nah, nanti yang berperan akhlak kita gimana nih? Kalau debat di media sosial nggak akan ada habisnya, udah diemin aja. Kalau tahu rumahnya datengin, kalau berani tuh. Kalau enggak sabar, banyak berdoa saja. Ya, jadi dengan akhlak berdakwah itu dengan akhlak karimah. Di akhlakil karimah. Karena akhlak itu ada dua ya. Ada akhlak mahmudah, ada akhlak mazmumah. Ada akhlak itu ada akhlak al-akhlaqu ma'allah, al-akhlaqu ma'ar rasul, al-akhlaqu ma'an nas. Ada akhlak terhadap Allah, ada akhlak terhadap rasul, ada akhlak terhadap manusia. Ada akhlak terhadap Allah, ada akhlak terhadap rasul, ada akhlak terhadap manusia pun ada akhlak. Dalam berdakwah juga Al-Imran 153 harus dengan lemah lembut, nggak boleh kasar. 159. Ya, boleh dibacakan. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Ya, jadi fabima rahmatin minallahi lintalahum. Jadi dengan orang yang bisa berkasih sayang itu sebenarnya mereka sudah mendapatkan rahmat. Allah menggunakan kalimat huruf ba atau bi atau bu. Bismillah. Maka saya di sini menggunakan bi semua ya. Jadi penekanan bil akhlak, bil ilmi wal amal. Jadi harus kasih sayang, dan ini juga butuh latihan. Enggak serta-merta bisa ngomong lembut, enggak serta-merta. Apalagi memang jiwanya jiwa kalau ngomong harus tinggi, nah itu harus latihan. Latihannya harus sering-sering kena marah orang gitu. Bisa nggak ngebales? Bisa nggak ngebales gitu saat dimarahin orang? Itu latihannya sudah mulai berhasil tuh. Dibentak-bentak orang, jawabnya lembut. Ya, memang tipe-tipe orang berbeda. Kalau tipenya Ustaz Asusani beda dengan tipe saya. Kalau saya masih ngerem-ngerem, kalau Ustaz Asusani hajar-hajar saja. Tapi bersama kita saja. Kalau orang lain tentu kita ngerem semua. Ya. Nah, ini beliau ini guru saya. Dulu beliau guru saya dan masih. Jadi dengan lemah lembut kasih sayang. Bagaimana belajarnya? Latihan terus. Apalagi yang memang terlahir
terlahir dari gen yang memang jiwanya lembut. Nah, itu sudah kesempatan besar, peluang emas untuk mempraktekkan ayat ini. Cuma yang gennya ini memang gen pemarah, suka ngamuk. Nah, ini ujian juga, bisa nggak praktek ayat ini? Nah, gitu. Ya. Ya, jadi bukan dakwah itu semau-mau kita ngomong, enggak juga, lihat orang. Ya, jadi ada gaya, ada cara untuk berdakwah sehingga orang bisa menerima. Tetapi antara Umar dan Abu Bakar itu juga berbeda. Karena Umar lembut luar biasa. Kalau bicara tuh pelan, terarah, santai. Abu Bakar. Kalau Umar itu kayak memakan orang. Lihat kisah-kisahnya itu. Rasulullah, boleh saya bunuh dia? Bukan. Jangan. Rasulullah, kita ini sudah Islam. Kenapa kita tidak dakwah terang-terangan? Bukan? Umar baru masuk. Tapi apakah Umar juga disalahkan? Tidak juga, karena itu sudah sifat Umar. Cuma di dalam menyampaikan Islam, Umar juga pun berlemah lembut. Umar itu keras kalau melihat kemaksiatan saja. Dalam riwayat, Khalifah Umar itu kalau dinasihati, beliau menundukkan kepalanya. Dinasihati dengan ayat, dalam hadis Nabi dalam riwayat itu, Umar bin Khattab menundukkan kepalanya. Itu tandanya beliau hatinya lembut, menerima. Model Umar. Tapi kalau melihat kemaksiatan, Rasulullah izin, boleh saya bunuh? Jangan, Rasulullah. Kita juga ada banyak yang begitu. Rasulullah, Khalifah, ajar. Jangan lumbang dunia. Begitu. Tapi saat dinasihati, Umar bin Khattab tunduk. Nah, jadi bagaimana hati kita ini bisa lembut? Orang itu dia bahasanya lembut, enak itu dan memang hatinya lembut. Tapi kalau hatinya nggak lembut, gimana juga berarti ketahuan nggak lembut. Ya, ngomong kasar, ngomong nggak ngenakin. Maka untuk kita dai ini, kalau mau berkualitas, lemah lembut juga, akhlak, diantaranya lemah lembut, sopan santun. Bagaimana cara dakwah dengan orang tua, bagaimana dakwah dengan sesama kita, bagaimana dakwah dengan orang yang lagi pusing. Kan orang lagi pusing, ada masalah didakwahin, nah itu disuruh pulang. Ya, bagaimana mendakwahi orang yang lagi kena musibah, itu harus ada cara-cara, harus ada trik-trik. Bagaimana mendakwahi orang yang lagi ngamuk, ya, ngamuk. Rasulullah pernah duduk bersama Umar bin Khattab. Tiba-tiba Umar bin Khattab ini marah karena sesuatu hal, dan di situ ada Rasulullah. Maka Rasulullah pergi. Setelah selesai acara, Umar memberanikan diri untuk bertanya, Rasulullah, tadi kenapa engkau pergi? Saya melihat tadi sebelum engkau marah, para malaikat sedang meneliti, sedang ada di samping kita. Tapi saat engkau marah, malaikat semuanya pergi. Maka aku pun ikut pergi. Nah, nanti kita juga kalau kita lembut, kita sedang dikelilingi oleh para malaikat. Maka tidak aneh, tidak jarang para ulama-ulama itu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat lembut mereka. Mereka dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mereka kasar dan terus kasar, biasanya mereka dikalahkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu perlu kita antisipasi, ya. Jadi bi akhlaqil karimah. Jadi akhlak. Dan juga dakwah itu dengan bahasa kaum. Maksudnya kalau ketemu yang modelnya orang gunung, ya bahasa orang gunung. Jangan pakai bahasa intelektual. Kita harus selektif untuk menjadi menjadi seseorang yang berkualitas. Dengan berkualitas kita segala macam, punya pas, kuantitas, kualitas, selektif, segala macam.
ke orang gunung, dia tidak bisa mencerna bahasa itu. Nah, pusing ini orang. Ya. Syukur-syukur orang kampung itu dengan bahasa kita mereka bisa mencerna. Jangan lagi ditambah dengan bahasa-bahasa yang tinggi, belum pas ke telinga mereka. Nah kalau ke kota, orang-orang bergelar, orang-orang yang sekolah tinggi, orang-orang yang memang aktif di organisasi, baru pakai bahasa-bahasa tinggi itu. Kita perhatikan Khalifah itu kalau bicara jarang mengeluarkan kata-kata yang intelektual, jarang. Sesekali keluar. Kebanyakannya bahasa-bahasa biasa saja. Jadi dakwah itu juga dengan bahasa kaum. Ya, orang tua. Ya kita bahasa bagaimana bahasa orang tua. Enggak mesti kita paksakan juga. Kita mau mendakwahi orang tua, memaksakan diri. Harus saya tidak juga. Cari orang tua yang bisa tembus ke beliau. Kita mau mendakwahi kiai kita, guru kita dulu di pondok. Itu ya bukan kita yang maju lah. Kita minta dai yang senior, yang umurnya tua dan senior, ajak. Nanti mereka yang ngobrol berdua. Ya kalau kita mau mendakwahi kiai kita, yang dulu kita pernah belajar dengan beliau, kita dakwahi dia. Kita sudah dianggap Allah. Kamu dulu saya ajar, sekarang ngajar. Timbul egoisnya, kan? Jadi cari yang tepat. Jadi bi akhlak. Oke, bisa dipahami ya.